Selamat pagi adik-adik semua. Wah, Lausa bersyukur sekali kalau kita sudah memasuki di minggu pertama bulan Mei. Nah, kalau sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan, perlindungan, dan kehidupan, terus juga apa lagi ya, pemeliharaan, itu semua karena siapa ya? Betul sekali, semua itu karena Tuhan. Nah, oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, Lausa mau mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami kembali pada ibadah online hari Minggu ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh besar, sungguh begitu besar bukan kasih Allah. Nah, Tuhan itu tidak hanya memberkati kita dengan kecukupan dan pemeliharaan saja, tetapi Tuhan Yesus itu memberkati kita, orang berdosa. Semuanya itu dicatat dalam Alkitab, firman Allah yang hidup. Oleh karena itu, Lausa mau mengajak anak-anak untuk kita balik berdiri, kita menyanyikan lagu pujian LOVE, di mana lagu ini mengingatkan dan menjelaskan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Yuk kita balik berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama ya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free.
Wah, kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti ya dalam hidup kita. Sama seperti terbitnya matahari yang tidak pernah datang terlambat dan selalu ada. Nah, oleh karena itu, marilah kita hidup di jalan yang benar dan melakukan apa yang benar sama yang ada di dalam firman Tuhan. Yuk, masih dengan murid berdiri, lalu saya ingin mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu I Wanna Do Right. Ikuti setiap gerakannya lalu saya. Masih semangat memuji Tuhan? Pasti dong semangat. Nah, lagu terakhir nih, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita adalah anak-anak yang mau bersyukur atas kasih Tuhan dengan cara memuji Tuhan dengan semangat. Yuk kita nyanyikan lagu Praise the Lord Every Day. My knees to my toes, I praise the Lord every day. With my eyes and my ears, my hands and my feet, I praise the Lord every day. With my mouth talks, I will praise the Lord. When my feet walk, I will praise the Lord. With a smile on my face, I will praise the Lord.
biarlah puji-pujian kita membawa Tuhan semakin senang selalu. Nah, oleh karena itu, anak-anak silakan boleh duduk kembali, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati yang baik ya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Hai, jumpa lagi dengan Losa Lanfang. Sudah siap dengar-dengaran firman Tuhan? Losa berharap anak-anak sudah siap ya. Tadi kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari lipat tangan, tutup mata, Losa tunggu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami punya kesempatan lagi untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan, tolong saya untuk dapat duduk dengan baik, fokus mendengarkan, dan kiranya Roh Kudus menolong kami, menolong saya untuk mengerti apa yang saya dengar, dan tolong saya untuk dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya siap mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Anak-anak, hari ini firman Tuhan yang kita mau pelajari bersama-sama melanjutkan dari firman Tuhan minggu lalu. Seperti apa ya kisahnya? Yuk sama-sama kita perhatikan baik-baik, dengar baik-baik, dan ingat baik-baik ya. Tuhan Yesus menolong kita. Setelah Tuhan Yesus berusia 12 hari, salah. Jika Tuhan Yesus berusia 12 hari, maka rupanya akan seperti ini. Yang benar adalah 12 tahun. 18 tahun kemudian, Tuhan Yesus telah dewasa. Ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan untuk bersiap-siap melakukan tugasnya di dunia. Kemudian, dalam Matius pasal 4 ayat 1-11 diceritakan tentang Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, tempat yang kering, panas dan sepi. Mengapa Tuhan Yesus ada di sana? Tuhan Yesus ada di sana untuk berdoa dan berpuasa selama 40 hari, bukan 40 menit. Ingat, 40 hari, bukan 40 menit. Menurutmu, seperti apa tubuh Yesus setelah 40 hari itu? Ya, lapar dan lemah tentunya, karena Yesus juga adalah manusia. Kemudian datanglah iblis untuk menggoda Yesus. Iblis tahu Yesus pasti lapar dan lemah. Iblis tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mencobai dan membuat Yesus berdosa. Maka katanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Nah, tentu saja Yesus dapat membuat batu menjadi roti. Bagaimanapun, dialah juga yang menciptakan batu itu. Tetapi Yesus tidak akan melakukan apa yang menyenangkan dirinya atau menyenangkan si iblis. Jadi Yesus menjawab iblis dengan mengambil perkataan dari firman Allah. Yesus berkata, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus percaya kepada Bapa untuk setiap hal yang ia perlukan. Yesus tahu bahwa menaati Bapa lebih penting daripada makanan. Berikutnya, iblis membawa Yesus ke bubungan atau puncak bait Allah di Yerusalem dan berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya,
dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Bukankah iblis itu pintar? Iblis juga menggunakan firman Allah. Tetapi ia memalsukan dan menggunakan firman Allah dengan cara yang salah. Yesus tahu bahwa penting untuk hidup dalam ketaatan kepada rancangan Allah dan firman-Nya, bukan dengan memamerkan kuasa yang besar dengan sok dan sembarangan. Jadi, sekali lagi, Yesus menjawab iblis dari firman Allah. Yesus berkata, Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. haha, iblis gagal lagi untuk membuat Yesus melakukan sesuatu yang salah. Tetapi, tahukah kalian? Iblis tidak mau menyerah. Kali ini, iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi dan menunjukkan kepada semua kerajaan di dunia ini. Iblis berkata kepada Yesus, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kemudian Yesus menjawab, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian iblis pergi meninggalkan Yesus. Berulang-ulang kali iblis gagal membuat Yesus berdosa. Setelah iblis pergi, tahukah kalian? Bapa di surga mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani Yesus. Yesus mengasihi, mengerti, dan menaati firman Allah. Yesus menggunakan firman Allah ketika ia dicobai. Firman Allah itu seperti pelindung yang menjaga Yesus terhadap serangan iblis, musuh Allah. Allah juga ingin kita menggunakan firman-Nya dengan cara seperti itu ketika kita menghadapi iblis dengan segala tipuannya, supaya kita berbuat salah dan berbuat dosa. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebagai murid Kristus, tentu kita mau mengikuti Yesus dan firman-Nya. Namun, iblis akan berusaha agar kita tidak mengikuti Yesus dan firman-Nya, agar kita hidup dalam dosa. Jadi, kita harus siap berperang melawan si iblis. Bagaimana caranya? Gunakan perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai 18 membicarakan untuk kita menggunakan perlengkapan senjata Allah agar selamat dari godaan iblis. Seperti seorang prajurit yang siap untuk berperang. Kita harus menggunakan ikat pinggang kebenaran Allah. Kita juga harus melindungi tubuh kita dengan baju zirah keadilan. Kita harus mengenakan sepatu atau kasut agar siap memberitahu orang lain tentang Yesus, yaitu Injil damai sejahtera. Kita juga harus membawa perisai iman, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Kita juga harus menutupi kepala kita dengan ketopong keselamatan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita yang percaya kepadanya. Kita juga harus
menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi, mari kita gunakan semua senjata Allah agar kita dapat menang melawan si iblis. Dan jangan lupa, teruslah berdoa dan bacalah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia, sehingga kita dapat menang melawan godaan iblis. Demikianlah firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan bersama-sama. Kiranya ketika kita menjadi murid Kristus, hidup kita bisa menjadi tampil beda dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus. Kenapa? Karena kita punya senjata Allah yang siap untuk menolak segala tawaran, segala godaan kuasa si jahat. Ya, Rasul mengajak kita menyanyikan sebuah pujian, berani tampil beda. Biarlah lewat lagu ini kita semakin mengerti firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan bersama-sama. Rasul undang anak-anak untuk boleh bersama-sama berdiri. Kita mau nyanyikan dengan semangat, sukacita, dan tirukan Lo Selanfang ya. Pujian yang tadi kita nyanyikan, biarlah hidup kita berani tampil beda. Yuk anak-anak, saya mengajak kita untuk bersama-sama sekarang duduk. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa, memohon kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk bisa hidup tampil beda, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup penuh dengan perlengkapan senjata Allah. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang hari ini kami dengar. Tuhan Yesus, tolonglah saya untuk dapat menggunakan senjata Allah, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang baik, apa yang benar. Kami terus hidup seperti yang Tuhan mau. Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ingatkan kami dengan firman yang kami dengar hari ini. Tolong kami untuk dapat melakukannya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Aktivitas kita hari ini diambil dari Triwulan 3 tahun 1 pelajaran 8.
Seperti inilah lembar aktivitas murid kita hari ini. Seperti biasa, halaman bagian awal adalah ringkasan cerita, tujuan, anak-anak dapat mengulangnya kembali bersama dengan orang tua di rumah. Selanjutnya, kita akan balik di halaman berikutnya. Halaman yang kedua adalah aktivitas di mana kita mencocokkan pergumulan kita, cobaan, tantangan yang biasanya iblis seringkali membuat kita jatuh dalam dosa dengan ayat firman Tuhan yang tepat untuk kita bisa melawan setiap godaan, cobaan dari si iblis. Oke? Sebagai contoh yang pertama, ada seorang anak misalnya yang bernama Zui, sangat kasar. Aku tidak perlu mengasihinya. Mungkin ada teman-temanmu yang juga pernah berbuat kasar. Dan seringkali iblis berusaha supaya kita tidak lagi mengasihinya. Nah, menurutmu ayat mana ya yang tepat untuk menghadapi tantangan atau cobaan tersebut? Ayat yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Coba dibaca terlebih dahulu. Betul sekali. Yang kedua, bunyinya adalah, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. Yuk kita tarik garis. Jadi ingat baik-baik, ketika iblis berusaha untuk menggoda kita tidak mengasihi orang lain, ingatlah firman Tuhan yang berkata, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita harusnya mengasihi orang lain juga. Kita lihat contoh yang berikutnya, yang kedua. Aku tidak perlu menaati orang tuaku. Wah, ini sering kali menjadi pergumulan anak-anak, cobaan dari si iblis, supaya kita tidak dengar-dengaran kata orang tua. Tapi firman Tuhan mana ya yang tepat supaya kita tetap melakukan apa yang benar? Coba dilihat baik-baik, ayat mana yang tepat? Betul, ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ulangan pasal 5 ayat 16. Kita tarik garisnya ya. Yang ketiga, jika aku mengeluh dan merengek, ayahku tidak akan menyuruhku membersihkan halaman. Mungkin kita juga sering begini ya. Nggak mau, malas. Mungkin jadinya orang tua kita tidak jadi menyuruh kita melakukan sesuatu yang baik. Nah, menurutmu ayat mana yang tepat ya untuk menjawab cobaan dari iblis untuk kita tidak mau menolong atau tidak mau membantu orang tua? Ayat mana yang tepat? Betul sekali, yang ini ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi pasal 2 ayat 14. Kadang-kadang kita suka tuh ya, nggak mau, males, kenapa sih kok aku, kenapa kok nggak Cece atau Koko aja. Nah ini nih ya, kita ingat baik-baik firman Tuhan sudah mengajarkan kita untuk menang atas godaan iblis dengan firman Tuhan. Yang berikutnya, aku sedih dan takut, tidak ada orang yang mempedulikanku. Wah, ini sering juga nih dipakai oleh si iblis, membuat kita merasa sedih, takut, seolah-olah orang tidak memperhatikan kamu, mempedulikan kamu. Firman Tuhan mana ya yang tepat untuk menjawab pergumulan ini? Tuh, ayat yang ini, yang pertama. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayat 13. Wah, ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari,
firman Tuhan banyak sekali memberikan kita jawaban-jawaban, kemenangan-kemenangan atas cobaan dari iblis. Jadi, sering-seringlah baca firman Tuhan, teruslah berdoa ya. Aktivitas yang ketiga adalah doa. Anak-anak diminta untuk menulis doa kita di hadapan Tuhan. Coba kita baca ya. Bapa di surga, ada banyak godaan yang aku alami setiap hari. Aku mudah untuk ... Nah, anak-anak diminta untuk mengisi bagian yang kosong. Kamu tuh mudah untuk apa sih godaannya? Nah, ini ditulis ya. Setelah anak-anak tulis, lalu kita akan lanjutkan. Tolonglah aku untuk mengingat firman Allah. Tolonglah aku agar dapat menaatimu setiap hari. Terima kasih ya Allah. Amin. Jadikan kertas ini yang sudah kamu tulis menjadi panduan, petunjuk bagimu untuk kamu berdoa. Yang terakhir adalah kisah dari seorang yang bernama Martin Luther. Dia adalah seorang yang mengasihi firman Allah, membaca firman Allah dengan sungguh-sungguh sehingga dia mengetahui kebenaran firman Allah. Dan kemudian dia menjadi seseorang yang menolong banyak orang Kristen sampai hari ini untuk sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Allah. Anak-anak boleh membaca kisahnya bersama dengan orang tua. Dan yang paling terakhir, anak-anak dapat mewarnai senjata Allah, perlengkapan senjata Allah yang tadi sudah kita pelajari. Anak-anak boleh mewarnainya, lalu kemudian boleh juga loh mengguntingnya atau memotongnya, kemudian lalu kita gambar diri kita sendiri dan kita pasangkan perlengkapan senjata Allah ini, supaya kita ingat bahwa kita diberikan perlengkapan senjata Allah untuk menang atas cobaan iblis. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah, sungguh bersyukur ya. Hari ini kita sudah bersama-sama beribadah. Dan kiranya ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak-anak, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, Rosa punya sebuah pengumuman penting. Apa ya? Minggu depan, catat. Minggu depan, tanggal 9 Mei 2021, Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah online untuk merayakan Mother's Day. Wah, tidak terasa ya, waktu cepat sekali berlalu. Sudah 1 tahun dari yang tahun lalu kita merayakan Mother's Day. Sekarang, minggu depan, kita akan merayakan kembali Mother's Day. Untuk apa? Untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan seorang mama yang sudah Tuhan berikan buat kita. Nah, anak-anak di rumah, minggu depan ketika ibadah online, Lose berharap anak-anak bisa beribadah di pagi hari. Kenapa? Karena setelah ibadah online di pagi hari akan ada kegiatan ya, akan ada kegiatan khusus untuk mama. Kegiatannya seperti apa? Minggu depan Lose akan sampaikan lebih lanjut. Dan anak-anak, minggu depan juga di hari H, anak-anak akan mendapatkan sebuah kiriman khusus ya untuk merayakan Mother's Day. Ingat, bukan untuk anak-anak ya, tapi kiriman tersebut ditujukan untuk mama, tapi anak-anak yang menghias. Apa ya? Ditunggu minggu depan. Jadi, tunggu ya. Minggu depan usahakan ibadah online di pagi hari. Oke ya? Oke, kalau begitu Lose mengajak kita semua untuk bersama-sama berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. To God be the glory. His love.
thankful attitude. My heart gets filled with gratitude. And Lord, I thank you. I thank you, Lord. Lord, I thank you. I thank you, Lord. Lord, I thank you. Every time I think of you, I get a thankful attitude. My heart gets filled with gratitude. And Lord, I thank you. Lord, you've been so good to me. Lord, I thank you. You are my help, you meet my need. Lord, I thank you. You were my strength when I was weak. Lord, I thank you. Your love and mercy rescued me. Lord, I thank you. I thank you, Lord. Lord, I thank you. I thank you, Lord. Lord, I thank you. Every time I think of you, I get a thankful attitude. My heart gets filled with gratitude. And Lord, I thank you. Lord, you are my resting place. Lord, I thank you. You saved me by your matchless grace. Lord, I thank you. Your word is life, your word is true. Lord, I thank you. And I will always follow you. Lord, I thank you. I thank you, Lord. Lord, I thank you. I thank you, Lord. Lord, I thank you. Every time I think of you, I get a thankful attitude. My heart gets filled with gratitude. And Lord, I thank you. Every time I think of you, I get a thankful attitude. My heart gets filled with gratitude. And Lord, I thank you.